beasiswa ke Sudan. Apa saja yang harus kita persiapkan untuk menuju ke situ Pak Ustadz? Bahasa Arabnya supaya dia nanti tak berat membaca kitab. Sekarang banyak kursus-kursus bahasa Arab. Kemudian hafalan Qur'annya supaya nanti kalau ada kewajiban paling tidak 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kalau kami di Azhar Mesir dulu 2 juz 1 tahun, 4 tahun 8 juz. Di Sudan tak ada hafalan Quran. Oleh sebab itu maka jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir. Banyak anak-anak Sumatera Utara di sana, mereka punya persatuan pelajar mahasiswa dari Sumatera Utara. Inilah pertanyaan saya lebih kurang. Terima kasih Pak Ustadz. Saya dulu tahun 1993 habis sholat subuh datang saya ke rumah Ustadz Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, Imam Masjid Raya Medan. Imam Masjid Raya Medan itu namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, wakil rektor Universitas Al-Wasliyah. Habis subuh datang saya ke rumahnya di Simpang Limun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku mau sekolah ke Arab Ustaz. Waktu itu saya tak tahu Mesir, Sudan, Maroko, tak tahu. Yang tahu saya Arab aja. Aku mau ke Arab Ustaz. Senyumlah Ustaz Syekh Jalaluddin. Kau kelas berapa sekarang? Kelas 3 Ustaz. Kau selesaikan dulu aliyah baru kau kesini. Jadi yang mau berangkat itu saya. Makanya banyak kalau jamaah nanya ke saya, Ustadz bisa anak saya kuliah ke Arab? Saya tanya, yang mau nih bapak apa anaknya? Anak saya bos. Kalau saya yang mau. Orang tua saya membebaskan saya, terserah kau. Nah, tapi saya mau waktu itu. Lalu kemudian setelah taman aliyah datanglah saya. Ustadz, aku udah taman aliyah, ini ijazahnya. Kata Ustadz Jalaluddin Abdul Muthalib, kau bawa ijazah ini ke Jakarta, kau terjemahkan bahasa Arab, kau legalisir ke Departemen Agama, legalisir ke Departemen Luar Negeri, legalisir. Mendengar departemen itu pucat lah. Akhirnya takut saya, tak berani balik saya ke Riau. Kuliah saya di IN. Tapi Allah kasih jalan. Datang pengumuman. Waktu itu belum ada lagi www.google.com. Informasinya masih pakai pos. Jam 12 siang pulang saya kuliah di IAIN. Datanglah surat pakai pos, dikirim kawan saya dulu satu pesantren di Darul Arafah Medan, Lau Bekri, Deli Serdang. Abdul Halim namanya yang mengirim. Ikuti tes ke Mesir besok pagi. Suratnya sampai jam 12 siang. Langsunglah saya berangkat naik SDH, Spiro Dolo Holi. Mendaftar ke IAIN. Sampai di IAIN besok pagi, daftar situ. Nama orang yang menerima pendaftaran itu namanya Ustadz. Alah, lupa pula namanya. Ditanyanya, ada keluarga kau di Medan? Ada Pak. Kalau tak ada, di rumah. Karena ditengoknya dari Riau. Ikut tes saya. Yang mengetes itu orang Mesir. Besar sorban, hampir sebesar ban Vespa lagi. Mas Muka, kata dia, what is your name? Langsung saya jawab, Abdul Somad. Nah, itu pula PD-nya kita kalau nama kita ini ada di Quran kan. Abdul Somad. Saya Abdul Somad. Istamir, kata dia, sambung bacaan ayat yang kubaca ini. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sambung, kata dia. Saya baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Kebetulan yang ditanya itu pas yang selalu saya bawa salat. Macam tahu aja dia itu bekal kita. Akhirnya keluarlah pengumuman 100 anak Indonesia yang lulus beasiswa ke Mesir. Saya baca dari nomor 1 sampai 100, tak ada nama saya. Rupanya karena grogi tak nampak. Baca, ada di situ rupanya Abdul Somad. Berangkatlah dari Jakarta dulu, pelatihan 2 bulan. Saya adik-beradik 2 orang. Anak pertama laki-laki, adik pun laki-laki. Orang tua sayang. Bukan saya ini 12 orang lalu pergi satu, lupa dia. Enggak. Pergi.
Kata mak saya tak sampai hati dia melepas. Tapi ada bang mak saya, uak saya, kata dia, kalau ada yang melarang kau pergi, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kau nanti mau meninggalkan nama baik apa nama buruk? Kata dia. Bangkit semangat. Bangkit semangat, berangkat. Setelah 2 bulan naik pesawatlah dari Cengkareng. Mak, jangan buat kenduri sebelum aku pasti berangkat. Itu saya pesan dari awal. Karena takutnya potong kambing RT RW datang, tahu-tahu tak jadi, kan malu. Sebelum aku yakin berangkat, jangan buat kenduri. Begitu sudah di Cengkareng, udah mau berangkat, baru telepon. Aku sudah mau masuk pesawat nih. Kalau mau buat kenduri, kendurilah. Saya dari dulu memang begitu. Takut saya berspekulasi. Lalu kemudian berangkatlah kami naik Royal Jordan Airlines. Kenapa pesawat itu Ustaz naik? Itulah tiket paling murah. 5 September 1998 sampailah saya di Kairo, Mesir. Di sana itu ada 2, satu HMM, Himpunan Mahasiswa Medan, yang satu lagi KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Saya ikut Riau, dan orang tua saya di Riau. Oleh sebab itu lanjut, kemudian S2 ke Maroko, habis itu S3 ke Sudan, habis itu dapat visiting profesor dari Brunei Darussalam, habis itu Datuk Seri Ulama Asia Tenggara, habis. Yang tinggal belum satu lagi, almarhum, tinggal itu lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kita jalani saja, bangkitkan semangat, insyaallah menatap tatapan Bapak Ibu adik-adik semua, insyaallah kita ini semangat semuanya insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu